Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Denny Handayani di channel MATLAB. Bagi teman-teman yang akan menghadapi ulangan materi polinomial atau suku banyak, maka teman-teman berada di video yang tepat. Karena di video ini saya akan membahas 16 soal mewakili semua materi polinomial yang sudah teman-teman pelajari beberapa minggu ini. Oke, sekarang kita bahas aja ke 16 soal tersebut. Oke, sekarang kita bahas soal pertama. Ini mengenai pengertian dari polinomial. Suatu multinomial itu disebut polinomial jika pangkat dari variabelnya berupa bilangan cacah. Jadi teman-teman fokus ke variabel dan juga pangkatnya. Ingat, pangkatnya harus berupa bilangan cacah. Apa itu bilangan cacah? Bilangan cacah itu 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Jadi pangkatnya harus ini teman-teman. Jadi gak boleh pangkatnya pecahan, gak boleh pangkatnya berupa akar, itu gak boleh. Atau pangkatnya berupa negatif, itu bukan suatu polinomial. Oke, contoh soalnya untuk indikator ini. Tentukan ekspresi aljabar berikut merupakan polinomial atau bukan. Nah teman-teman lihat nomor 1. Ingat kita cukup fokus ke pangkat dari variabelnya teman-teman. Lihat di nomor 1 ini pangkat dari X-nya kan pangkat 3, ini pangkat 2. 3 dan 2 itu termasuk bilangan cacah. Jadi jelas ini merupakan polinomial. Kemudian untuk soal nomor 2, akar 3x pangkat 4 dikurangi setengah x kuadrat ditambah 2/3 akar 2. Meskipun di sini ada bentuk akar dan bentuk pecahan, itu bukan pangkat dari variabel. Itu berupa koefisien dan juga konstanta. Jadi koefisien dan konstanta tidak masalah berupa akar maupun pecahan. Lihat pangkatnya aja teman-teman, di sini pangkat 4, ini pangkat 2 kan. Ini berupa bilangan cacah. Jadi nomor 2 ini masih merupakan polinomial. Untuk nomor 3, x pangkat 2 ini bilangan cacah. Kemudian di sini ada akar x teman-teman. Ingat, akar x itu sama aja dengan x pangkat 1/2. Ternyata pangkatnya berupa pecahan. Pecahan itu bukan bilangan cacah. Jadi nomor 3 ini bukan polinomial. Kemudian nomor 4, 3x kuadrat dikurangi 6 pangkat x. Ini variabelnya berupa pangkat. Jadi ini juga bukan polinomial. Kemudian nomor 5, 3x pangkat 3 ini bilangan cacah ya. Kemudian 5/x. 5/x itu sama aja dengan 5x pangkat negatif 1 teman-teman. Ingat sifat eksponen, kalau 1/a pangkat n itu kan sama aja dengan a pangkat negatif n gitu kan. Berarti 5/x itu 5 kali x pangkat negatif 1. Karena awalnya ini pangkat 1. Kemudian 1/x kuadrat. 1/x kuadrat itu sama aja dengan x pangkat negatif 2. Ya, jadi bentuk ini kalau kita ubah berdasarkan sifat eksponen itu 3x pangkat 3 dikurangi 5x pangkat negatif 1 ditambah x pangkat negatif 2. Teman-teman lihat di sini pangkatnya ada negatif, itu bukan bilangan cacah. Jadi nomor 5 ini jelas bukan polinomial. Oke, sekarang kita lanjut ke soal kedua. Ini indikatornya menentukan nilai polinomial. Contoh soal, diketahui suku banyak Q(x) sama dengan negatif 2x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat min 4x tambah 5. Tentukan nilai dari Q2. Untuk mencari nilai polinomial, teman-teman bisa pakai dua cara ya. Kalau soal ulangannya esai, tergantung apa perintah dari soal tersebut. Nah, dua cara itu kita bisa pakai substitusi atau bisa juga pakai Horner. Kita coba pakai substitusi. Kita akan mencari Q2 ya. Kita akan mencari Q2, artinya semua nilai X ini teman-teman ganti dengan 2. Jadi negatif 2 kali, di sini kan X pangkat 3, berarti 2 pangkat 3 ditambah 3X kuadrat, X-nya ganti dengan 2. Jadi 2 kuadrat, kemudian dikurangi 4X. 4X, X-nya ganti dengan 2, lalu ditambah 5. Nah, pada perhitungan ini pastikan yang teman-teman dahulukan adalah pangkatnya. Jadi jangan sampai negatif 2 kali 2 lalu dipangkatkan 3, itu salah. Jadi yang betul adalah 2 dipangkatkan 3 dulu, itu 8. 8 kali negatif 2 itu negatif 16 ya. 2 pangkat 2, 4. 4 kali 3 itu 12. Negatif 4 kali 2 negatif 8, lalu ditambah 5. Negatif 16 tambah 12 negatif 4 dikurangi 8 negatif 12. Negatif 12 tambah 5 itu negatif 7. Nah ini jawabannya. Atau cara kedua, kita bisa menggunakan Horner teman-teman. Kita coba cara kedua. Kita pakai Horner, kita ambil koefisiennya ya. Ini negatif 2, kemudian di sini 3 koefisiennya. Kemudian negatif 4,
kemudian ini 5. Kita akan mencari nilai dari Q2, 2-nya kita simpan di sini, Q2 kan. Kemudian negatif 2 ini kita simpan di bawah. Negatif 2 kali 2 berapa? Negatif 4. Ini ditambah teman-teman, 3 tambah negatif 4 itu negatif 1. Negatif 1 kali 2, negatif 2. Negatif 4 tambah negatif 2, negatif 6 ya. Negatif 6 kali 2, negatif 12. Negatif 12 ditambah 5 itu negatif 7. Nah, angka terakhir ini adalah hasilnya, teman-teman. Ini adalah nilai dari Q2. Jadi jawabannya sama, negatif 7. Oke, sekarang ke indikator berikutnya, yaitu operasi hitung polinomial atau operasi aljabar berupa penjumlahan, pengurangan, perkalian. Untuk pembagian itu akan kita bahas di soal terpisah, teman-teman. Nah, contoh soal, diketahui PX sama dengan 2X tambah 1, kemudian QX-nya 4X kuadrat dikurangi 3X ditambah 2 dan RX-nya X pangkat 3 dikurangi 5. Pertanyaan pertama, tentukan QX tambah RX. Ya, ini yang A. QX ditambah RX. Lihat QX itu yang mana? Ini teman-teman. Ya, tinggal kita tulis ulang aja. 4X kuadrat min 3X ditambah 2. Ini QX-nya. Lalu ditambah RX. RX itu yang ini teman-teman, X pangkat 3 dikurangi 5. Nah, pada penjumlahan dan pengurangan polinomial, teman-teman fokus pada suku-suku yang sejenis, artinya yang pangkatnya sama. Dan kita mulai dari pangkat tertinggi. Di sini pangkat 3 kan, pangkat tertingginya. Ada lagi nggak pangkat 3? Nggak ada kan? Karena nggak ada, ini kita tulis lagi X pangkat 3, lalu X pangkat 2. Di sini juga nggak ada lagi teman-teman, jadi kita tulis aja, ini kan positif, jadi plus 4X kuadrat, lalu X pangkat 1 ini min 3X, lalu baru ke konstanta. Konstantanya di sini ada 2 teman-teman, ada 2 dan negatif 5. 2 ditambah negatif 5 atau 2 dikurangi 5, negatif 3. Nah, ini adalah QX ditambah RX. Sekarang kita akan mencari yang B-nya, RX dikurangi QX. RX-nya X pangkat 3 min 5, X pangkat 3 min 5. Untuk pengurangan, pastikan teman-teman kasih tanda kurung ya. QX-nya 4X kuadrat, kemudian dikurangi 3X, lalu ditambah 2. Sekali lagi pastikan menggunakan tanda kurung, karena nanti tanda di dalam kurung ini dia akan berubah. Oke, sekarang kita buka tanda kurungnya. Ini X pangkat 3 min 5 tetap. Min kali plus itu min 4X kuadrat, min kali min plus 3X, min kali plus itu min 2. Lihat ketika kita buka tanda kurungnya, tandanya akan berubah semuanya. Lalu kita cari suku sejenis yang pangkatnya sama. Pangkat 3 nggak ada lagi, ini kita tulis aja pangkat 3-nya. X pangkat 3 tetap. X pangkat 2 cuma ada 1 juga, min 4X kuadrat, X pangkat 1 juga cuma 1 teman-teman. Kemudian konstantanya min 5 dikurangi 2, min 7. Ini RX dikurangi QX. Kemudian yang ketiga C, QX dikali PX kali PX. QX-nya 4X kuadrat min 3X tambah 2 kita kali dengan PX. PX itu 2X ditambah 1. Nah, untuk perkalian ini kita kalikan satu-satu teman-teman. Jadi 4X kuadrat kita kalikan dengan 2X. 4 kali 2 kan 8. X kuadrat kali X. Ingat kalau dikalikan pangkatnya itu kita tambah ya. X pangkat 2 kali X pangkat 1 menjadi X pangkat 3. Kemudian 4X kuadrat kali 1 tetap 4X kuadrat. Min 3X kali 2X min 6X kuadrat. Min 3X kali 1 min 3X. Lalu 2 kali 2X plus 4X, lalu 2 kali 1 plus 2. Kita lihat ada suku yang sejenis nggak? Ada yang pangkatnya sama nggak? Ada kan? Ini pangkat 2 ada 2. Kemudian yang X yang pangkat 1 ini juga ada 2. Nah, untuk X pangkat 3 ini cuma 1 ya. Kita tulis lagi aja. Tetap 8X pangkat 3. 4X kuadrat dikurangi 6X kuadrat min 2X kuadrat min 3X tambah 4X plus 1X lalu ditambah 2. Nah, ini adalah hasil kalinya. Nah, indikator berikutnya adalah kesamaan dua polinomial, teman-teman. Contoh soal,
Tentukan nilai A, B, dan C jika diketahui 7x kuadrat dikurangi 8x dikurangi 10 sama dengan AX tambah B kali X min 2 lalu ditambah B tambah CX. Nah, untuk soal sejenis ini kita akan membuat ruas kiri dan kanan itu sama, teman-teman. Jadi kalau ruas kiri ini udah gak bisa kita apa-apain lagi, kita akan bekerja di ruas kanan. Ya, AX kali X, AX kuadrat, kemudian AX kali min 2 min 2AX B kali X plus BX, lalu B kali min 2 min 2B, kemudian B kali X itu kan BX plus BX, C kali X itu plus CX. Teman-teman lihat di sini yang pangkat 2 cuma 1, jadi ini nggak bisa kita apa-apakan lagi, tetap AX kuadrat. Kemudian lihat yang variabelnya X saja. Yang variabelnya X aja ini, kemudian di sini. Nah, sekarang kita tulis koefisiennya ya. Jadi plus dalam kurung ini berapa? Negatif 2A, lalu ditambah B, kemudian ditambah B lagi, kemudian ini ditambah C, lalu kita keluarkan X-nya. Dan konstantanya jelas hanya ini, min 2B. Jadi kita peroleh AX kuadrat ditambah min 2A tambah B itu 2B, lalu ditambah CX dikurangi 2B. Oke, sekarang teman-teman lihat untuk X pangkat 2 di ruas kanan ini kan koefisiennya A. Sementara di ruas kiri untuk X pangkat 2 ini koefisiennya 7. Nah, jadi jelas nilai A adalah 7. Kemudian lihat bagian sini, ini konstantanya negatif 2B dan di sini konstantanya adalah negatif 10. Jadi negatif 2B nilainya adalah negatif 10, maka B-nya negatif 10 dibagi negatif 2, positif 5. Lalu untuk mencari nilai C, teman-teman lihat bagian sini, koefisien X min 2A ditambah 2B ditambah C, koefisien X di ruas kiri adalah negatif 8. Sama dengan negatif 8. Kita udah dapat nilai A dan B-nya, kita substitusi ke sini. Min 2A kita ganti A-nya dengan 7 ya. Kemudian ditambah 2B, B-nya kita ganti dengan 5. Kemudian ditambah C sama dengan negatif 8. Negatif 2 kali 7 negatif 14. Ditambah 2 kali 5 itu 10. Ditambah C sama dengan negatif 8. Negatif 14 tambah 10 negatif 4. Ditambah C sama dengan negatif 8, maka C-nya adalah negatif 8 ditambah 4 sama dengan negatif 4 ya. Jadi kita udah dapat nilai A, B, dan C. A-nya 7, B-nya 5, dan C-nya negatif 4. Oke, sekarang kita bahas pembagian polinomial. Contoh soal 1, tentukan hasil bagi dan sisa pembagian jika 4x pangkat 3 dikurangi 6x kuadrat ditambah 2x tambah 3 dibagi oleh x min 3. Nah, untuk pembagian polinomial kita bisa pakai dua cara, bisa pembagian bersusun atau bisa juga menggunakan Horner. Nah, di sini kita coba pakai dua cara tersebut. Pertama, cara bersusun dulu. Pembagian bersusun. Oke, untuk pembagian bersusun, polinomial yang kita bagi ini kita tulis ulang. 4x pangkat 3 dikurangi 6x kuadrat ditambah 2x ditambah 3, kita bagi dengan x min 3. Nah, teman-teman fokus ke pangkat tertinggi dari pembagi ya. Di sini x-nya pangkat 1 kan. Jadi 4x pangkat 3 dibagi x pangkat 1, teman-teman. Berapa? 4x kuadrat. Sekali lagi, untuk proses pembagiannya bagi ke bagian kiri, paling kiri ya, ke pangkat tertinggi dari pembagi itu. Nah, sekarang kita kalikan. Nah, pada saat mengalikan semuanya harus kita kalikan. 4x kuadrat kali x, 4x pangkat 3. 4x kuadrat kali min 3, min 12x kuadrat. Kemudian kita kurangi. 4x pangkat 3 dikurangi 4x pangkat 3 ini 0 kan. Kemudian min 6x kuadrat dikurangi min 12x kuadrat. Jadi positif 6x kuadrat. Kemudian bagian sini ini kita tulis ulang. Plus 2x lalu tambah 3. 6x kuadrat kita bagi dengan x itu plus 6x. Kita kalikan lagi. 6x kali x 6x kuadrat. Lalu 6x kali min 3 min
18x. Sekarang kita kurangi lagi. Ini habis 2 dikurangi negatif 18 positif 20 ya. 20x lalu tambah 3. 20x dibagi x itu plus 20. 20 kali x. 20x dan 20 kali min 3 min 60. Dikurangi, ini habis 3 dikurangi negatif 60 positif 63. Nah, bagian sini ini adalah hasil bagi. Hasil bagi. Jadi hasil baginya ini, teman-teman. Ya. Kemudian sisanya yang mana? Sisanya yang ini nih. Ini adalah sisa pembagian. Ini jika kita menggunakan cara bersusun. Nah, sekarang kita coba pakai Horner. Kita ambil semua koefisiennya. Koefisien dari polinomial yang dibagi itu 4, kemudian negatif 6, kemudian positif 2, kemudian positif 3. Dan kita ambil pembuat 0 dari pembagi. Caranya gini, ini kita jadikan 0, teman-teman. Jadi x min 3 sama dengan 0, maka x-nya berapa? X-nya positif 3. Nah, ini yang kita gunakan di Horner, pembuat 0 dari pembaginya. 4 tulis ulang, 4 kali 3 12, ini ditambah ya. Negatif 6 tambah 12 positif 6, 6 kali 3 18 ditambah 20, 20 kali 3 60, 60 tambah 3 63. Nah, ini adalah sisa pembagian, teman-teman. Ini sisa. Dan bagian sini ini adalah koefisien dari hasil baginya. Jadi hasil baginya 4x pangkat 2 ditambah 6x ditambah 20. Ini hasil baginya. Sama dengan cara yang tadi. Jadi teman-teman akan menggunakan cara yang mana tergantung perintah dari soal itu, apakah pakai cara bersusun atau menggunakan sintetik atau Horner. Oke, soal berikutnya masih pembagian polinomial. Kita ke contoh kedua untuk pembagian polinomial. Tentukan hasil bagi dan sisa pembagian jika 4x pangkat 3 dikurangi 8x kuadrat ditambah 3x tambah 5 dibagi oleh 2x kuadrat dikurangi 3x ditambah 1. Nah, bedanya dengan soal tadi, ini pembaginya berderajat 2, teman-teman. Tadi kan berderajat 1. Nah, untuk pembagian berderajat 2, pembaginya akan lebih mudah jika kita pakai cara bersusun deh. Ya, 4x pangkat 3 dikurangi 8x kuadrat ditambah 3x ditambah 5 dibagi oleh 2x kuadrat min 3x ditambah 1. 4x pangkat 3 kita bagi dengan 2x kuadrat. Ingat, pada saat pembagian kita bagi dengan suku dengan pangkat tertinggi dari pembagi itu. Ya, jadi kita bagi dengan bagian sini, teman-teman. 4x pangkat 3 dibagi 2x kuadrat itu 2x. 2x kali 2x kuadrat itu 4x pangkat 3. Kemudian 2x kali min 3x itu min 6x kuadrat. 2x kali 1 plus 2x. Kita kurangi ya. Bagian sini habis, min 8x kuadrat dikurangi min 6x kuadrat itu negatif 2x kuadrat. Kemudian 3x dikurangi 2x plus 1x, kemudian ditambah 5. Min 2x kuadrat dibagi 2x kuadrat itu min 1 ya. Min 1 kali 2x kuadrat min 2x kuadrat min 1 kali min 3x plus 3x min 1 kali 1 itu min 1. Kita kurangi lagi. Oke, bagian sini 0 ya. Kemudian x dikurangi 3x min 2x, 5 dikurangi negatif 1 plus 6. Nah, ini sudah tidak bisa dibagi lagi, teman-teman. Kenapa? Karena ini kan pangkatnya 1, berderajat 1, sementara pembagiannya berderajat 2, artinya udah nggak bisa dibagi lagi. Nah, maka kita peroleh ini adalah hasil baginya. Ini hasil bagi. Dan bagian sini ini adalah sisa pembagiannya, sisanya. Oke, sekarang kita bahas soal berikutnya. Nah, soal berikutnya ini tentang teorema sisa. Teman-teman langsung aja ke contoh soal. Tentukan sisa pembagian fx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat ditambah 2x dikurangi 7 jika dibagi oleh x tambah 1. Nah, di sini yang ditanyakan hanya sisa pembagian aja. Nah, jika yang ditanyakan hanya sisa pembagian aja, teman-teman gak usah menggunakan cara pembagian bersusun. Kita bisa langsung substitusi, teman-teman. Nah, berdasarkan teorema sisa, teman-teman cari dulu pembuat 0 dari pembagi. Pembaginya kan x tambah 1. Pembuat 0-nya berapa?
X tambah 1 sama dengan 0, maka X-nya negatif 1. Nah, ini adalah pembuat 0 dari pembagi. Jika pembuat 0 ini kita substitusi ke sini, teman-teman, ganti X-nya dengan negatif 1, maka kita peroleh sisa. Jadi, sisa itu sama dengan F negatif 1. Nah, ini teorema sisa. Jadi kita ganti aja semuanya dengan negatif 1 ya. 2x pangkat 3 berarti 2 kali negatif 1 pangkat 3 ditambah 3x kuadrat 3 kali negatif 1 pangkat 2 ditambah 2 kali negatif 1 dikurangi 7. Negatif 1 pangkat 3 itu negatif 1 kali 2 negatif 2. Negatif 1 dikuadratkan positif 1 kali 3 plus 3. 2 kali negatif 1 negatif 2 lalu dikurangi 7. Negatif 2 tambah 3 itu 1. 1 dikurangi 2 negatif 1 dikurangi 7 negatif 8. Ini adalah sisa pembagiannya. Atau jika diperbolehkan pakai Horner, bisa juga teman-teman menggunakan Horner. Ya, pakai Horner kita coba. Koefisiennya ini 2, 3, 2. Kemudian negatif 7. Lalu yang kita tulis di sini, ini adalah pembuat 0 dari pembaginya. Yang ini teman-teman, negatif 1, 2-nya turun, 2 kali negatif 1, negatif 2, kita tambahkan ya. 3 tambah negatif 2 positif 1, 1 kali negatif 1, negatif 1. Nah, sekarang kita tambahkan lagi 2 tambah negatif 1 positif 1, 1 kali negatif 1, negatif 1. Negatif 7 tambah negatif 1, negatif 8. Nah, ini adalah sisa dari pembagiannya ya, negatif 8. Oke, masih teorema sisa, contoh soal kedua. Jika polinomial fx sama dengan negatif x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat ditambah kx tambah 7 dibagi oleh x min 2 memberikan sisa 9, maka nilai k adalah, ingat teorema sisa, sisa itu bisa kita peroleh dengan mensubstitusi pembuat 0 dari pembagi. Di sini pembaginya kan x min 2 teman-teman. Pembuat 0 dari x min 2 berapa? X min 2 sama dengan 0, maka x sama dengan 2. Nah, pembuat 0-nya adalah x sama dengan 2. Jika x sama dengan 2 kita masukkan ke sini ya, kita substitusi, maka diperoleh sisa gitu kan. Sisa sama dengan F2. Di soal sisanya udah ada berapa? 9. Sekali lagi, sisa itu adalah F2. Sementara di soal sisanya 9. Jadi 9 sama dengan F2. Ganti semua x ini dengan 2. Negatif 2 pangkat 3 lalu ditambah 4 kali 2 dikuadratkan, lalu ditambah k kali 2, lalu ditambah 7 ya. 9 sama dengan 2 pangkat 3 itu 8 kali negatif 8 ditambah 2 dikuadratkan 4 kali 4 16, lalu ditambah k kali 2 2k lalu ditambah 7 ya. 9 sama dengan negatif 8 tambah 16 positif 8 tambah 7 itu 15 ditambah 2k. Kedua ruas kita kurangi dengan 15 teman-teman. Jadi 9 dikurangi 15 sama dengan 2k. 9 dikurangi 15 berapa? Negatif 6 ya. Negatif 6 sama dengan 2k, maka k-nya berapa? Kedua ruas kita bagi dengan 2 ya. Negatif 6 dibagi 2 itu negatif 3, 2k dibagi 2k. Jadi kita peroleh k sama dengan negatif 3. Pertanyaannya, maka nilai k adalah, jawabannya negatif 3. Bisa ya? Ini pakai teorema sisa. Oke, contoh ketiga masih teorema sisa. Sisa pembagian polinomial fx oleh x kuadrat ditambah 3x min 10 adalah 4x tambah 3. Tentukan sisa pembagian polinomial fx oleh x min 2. Nah, ini teorinya gini teman-teman. Kalau misalnya teman-teman membagi 15 dibagi oleh 6, hasilnya berapa? 15 kalau dibagi 6 itu kan 2 kan? 2 kali 6 kan 12. Masih ada sisa teman-teman. Sisanya berapa? Sisanya adalah 3. Sekali lagi, 15 kalau dibagi 6 itu hasilnya 2, sisanya 3. Jadi 15 ini bisa kita tulis menjadi 2 kali 6 ditambah 3, di mana 2 ini adalah pembagi, 6 ini adalah hasil, dan 3 ini adalah sisa ya. Nah, di polinomial juga gitu, sama. Misalnya ada polinomial fx teman-teman. Fx itu adalah pembagi kali hasil ditambah
sisa. Sekali lagi kita akan memakai ini. Polinomial yang dibagi itu pembagi kali hasil ditambah sisa. Bagian sini saya hapus dulu ya. Kita kembali ke soal. Polinomial yang dibaginya kan fx. Jadi fx sama dengan pembaginya ini teman-teman. Pembaginya x kuadrat ditambah 3x min 10. Hasilnya di sini tidak diketahui, jadi kita tulis aja hx, kemudian ditambah sx, sisanya kan ini 4x ditambah 3. Nah, pertanyaannya, tentukan sisa pembagian polinomial fx oleh x min 2. Cari pembuat 0 dari x min 2. Ini pembuat 0-nya berapa? X min 2 sama dengan 0, maka x sama dengan 2. Kita akan mencari sisa, caranya substitusi aja ini x sama dengan 2 ke sini teman-teman. Kita cari f2 sama dengan semua x kita ganti dengan 2 ya. Berarti 2 dikuadratkan ditambah 3 kali 2 dikurangi 10. Lalu hx sama x-nya ganti dengan 2, h2 ditambah 4 kali x, 4 kali 2 ditambah 3. 2 dikuadratkan 4, 4 ditambah 6 dikurangi 10 kali h2, kemudian ditambah 4 kali 2, 8 ditambah 3. 4 tambah 6, 10, 10 dikurangi 10, 0. 0 kali h2 ya, 0 kali h2 ditambah 8 tambah 3 itu 11. 0 kali H2 berapapun nilai H2 ini pasti 0 ya. 0 tambah 11, 11. Maka ketika kita mensubstitusi X sama dengan 2 diperoleh F2 sama dengan 11. Artinya jika Fx dibagi oleh X min 2 maka ini adalah sisanya. Sisanya adalah 11. Bisa ya? Oke, ke contoh soal berikutnya masih di teorema sisa. Sebuah polinomial fx jika dibagi x tambah 3 bersisa negatif 1, kita pakai teorema sisa. Sisa itu bisa kita peroleh dengan mensubstitusi pembuat 0 dari pembagi. Untuk x tambah 3, ini pembuat 0-nya berapa? X sama dengan negatif 3. Artinya, kalau negatif 3 kita substitusi ke sini, f negatif 3, maka kita peroleh sisa. Sisanya berapa? Sisanya negatif 1. Kemudian, jika fx dibagi x min 2, ini pembuat 0-nya berapa? X sama dengan 2. Bersisa 9. Jadi kalau 2 kita substitusi ke fx, f2, maka bersisa 9. Ya. Sekarang pembagian polinomial fx jika dibagi oleh x kuadrat ditambah x min 6. Nah, kita pakai teori yang tadi teman-teman, bahwa polinomial yang dibagi itu adalah pembagi kali hasil lalu ditambah sisa. Nah, untuk sisanya sendiri, Sx-nya kita misalkan aja sebagai Px ditambah Q. Nah, polinomial yang dibagi di sini Fx, pembaginya x kuadrat tambah x min 6. Kemudian kali hasilnya, kita belum tahu hasilnya berapa. Lalu sisanya kita ganti menjadi Px tambah Q. Px ditambah Q. Nah, ini adalah fx. Sekarang kita substitusi x sama dengan negatif 3 teman-teman. Untuk x sama dengan negatif 3, berarti kan f negatif 3 sama dengan negatif 3 kuadrat ditambah negatif 3 dikurangi 6. Semua x-nya ganti dengan negatif 3. Lalu kali h negatif 3. Lalu ditambah p kali negatif 3, negatif 3p, lalu ditambah q. F negatif 3 itu negatif 1. Negatif 1 sama dengan negatif 3 dikuadratkan 9 ya. 9 dikurangi 3, 6. 6 dikurangi 6, 0. Jadi bagian sini 0 teman-teman. 0 kali H min 3 ini pasti tetap 0. Kemudian min 3P tambah Q. Jadi bagian sini ini semuanya 0 ya. Bisa kita abaikan. Jadi langsung aja kita tulis ini. Min 3P ditambah Q. Sekarang kita kembali ke sini. Ganti x-nya dengan 2. X sama dengan 2. Jadi kita peroleh F2 sama dengan ganti semua x dengan 2. 2 kuadrat ditambah 2 dikurangi 6. Ini juga H2 kali H2. Lalu ditambah P kali 2, 2P. Lalu ditambah Q. F2 berapa? F2 itu 9.
9 sama dengan 2 dikuadratkan 4 ditambah 2 6 dikurangi 6 0. 0 kali H2 ini 0 lagi ya. Bisa kita abaikan. Jadi sekarang kita langsung ke sini. 2P ditambah Q. Nah, kita punya dua persamaan. Persamaan 1, persamaan 2. Sekarang kita substitusi untuk mencari P dan Q, teman-teman. Persamaan 1 min 1 sama dengan min 3P ditambah Q. Dan persamaan 2 9 sama dengan 2P ditambah Q. Ini kita kurangi aja. Negatif 1 dikurangi 9, negatif 10. Kemudian negatif 3P dikurangi 2P, negatif 5P. Jadi P-nya berapa? P-nya adalah negatif 10 dibagi negatif 5, positif 2. Sekarang kita nyari Q-nya. Q-nya kita substitusi aja ke salah satu persamaan. Misalnya ke sini, teman-teman. Min 1 sama dengan min 3P ditambah Q. Ganti P-nya dengan 2. Min 1 sama dengan min 3 kali 2 min 6 ditambah Q. Jadi min 1 tambah 6 sama dengan Q. Jadi kita peroleh Q-nya adalah negatif 1 tambah 6 itu positif 5. Q-nya 5, P-nya 2. Jadi sisanya apa? Sisanya itu kan PX tambah Q. Ganti P-nya dengan 2, Q-nya dengan 5. 2X ditambah 5. Ini jawabannya, teman-teman. Ya, tentukan sisa pembagian polinomial fx jika dibagi oleh x kuadrat tambah x min 6. Jawabannya 2x tambah 5. Oke, masih teorema sisa. Sekarang ke contoh kelima. Jika polinomial 2x pangkat 3 dikurangi px kuadrat ditambah qx ditambah 6 dan 2x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat dikurangi 4x dikurangi 2 akan bersisa sama jika dibagi oleh x tambah 1. Ini pembuat 0 dari x tambah 1 berapa? X sama dengan negatif 1. Oke, kita misalkan polinomial ini sebagai fx dan polinomial ini sebagai gx. Nah, kedua polinomial ini memberikan sisa yang sama jika dibagi oleh x tambah 1. Pembuat 0 dari x tambah 1 kan x negatif 1 kan? Nah, jika negatif 1 kita masukkan ke fx dan ke gx, maka hasilnya harus sama, teman-teman. Jadi, f negatif 1 itu akan sama dengan g negatif 1. Kita ganti semua x-nya dengan negatif 1 ya. 2 kali negatif 1 pangkat berapa? Pangkat 3. Kemudian dikurangi px kuadrat, dikurangi p kali negatif 1 dikuadratkan. Kemudian ditambah qx, ditambah q kali negatif 1, kemudian ditambah 6 sama dengan bagian sini sama, semua x-nya ganti dengan negatif 1. 2 kali negatif 1 pangkat 3 ditambah 3 kali negatif 1 kuadrat dikurangi 4 kali negatif 1 dikurangi 2. Negatif 1 pangkat 3 tetap negatif 1 kali 2 jadi negatif 2. Negatif 1 dikuadratkan positif 1 kali min P dia tetap min P. Q kali negatif 1 negatif Q ditambah 6 sama dengan negatif 1 dipangkatkan 3, negatif 1 kali 2 negatif 2, negatif 1 dikuadratkan 1 kali 3 jadi plus 3, negatif 4 kali negatif 1 plus 4 min 2. Oke, teman-teman lihat di sini ada negatif 2, di sini juga ada negatif 2 ya. Jadi kedua ruas jika kita tambah 2 ini kita coret aja langsung. Oke. Nah, jadi kita peroleh min P kemudian min Q tambah 6 sama dengan 3 tambah 4 7, 7 dikurangi 2 itu 5. Jadi min P min Q sama dengan kedua ruas kita kurangi 6. Bagian sini berarti habis, lalu ruas kanannya 5 dikurangi 6 itu negatif 1. Atau dengan kata lain 6-nya biasa teman-teman sebut pindah ruas. 5 dikurangi 6. Nah, kita peroleh min P min Q sama dengan negatif 1. Nah, untuk mencari P tambah Q ini kita kali negatif 1 semuanya. Jadi P tambah Q sama dengan positif 1. Ingat, semuanya kita kali dengan negatif 1. Negatif P kali negatif 1 kan positif P. Negatif Q kali negatif 1 itu positif Q. Jadi P plus Q. Negatif 1 kali negatif 1 itu positif 1. Maka P tambah Q adalah 1. Oke, sekarang kita ke teorema faktor. Yang disebut dengan faktor itu pembagi yang tidak memberikan sisa, teman-teman. Ya, jadi mirip-mirip aja dengan teorema sisa. Cuman ketika kita substitusi pembuat 0 dari pembagi itu, maka sisanya harus 0. Karena faktor itu berarti sisanya 0, tidak bersisa. Contoh, jika x tambah 1 merupakan faktor dari x pangkat 3 dikurangi 7x tambah k, maka tentukan nilai k. Ini pembuat 0-nya berapa? Pembuat 0-nya adalah x sama dengan negatif 1.
Artinya negatif 1 jika kita substitusi ke sini, misalkan ini adalah fx teman-teman, ya, berarti yang A, berarti f negatif 1 itu harus bersisa 0, sama dengan 0, karena x tambah 1 itu adalah faktor gitu. Ya, kita ganti semua x-nya dengan negatif 1. Negatif 1 pangkat 3 dikurangi 7 kali x, 7 kali negatif 1 ditambah k sama dengan 0. Negatif 1 dipangkatkan 3 tetap negatif 1. Negatif 7 kali negatif 1 plus 7 ditambah k sama dengan 0. Negatif 1 tambah 7 positif 6 ya, tambah k sama dengan 0. Maka k-nya berapa? K-nya adalah negatif 6. Oke, ini udah kita peroleh. Tentukan faktor lainnya sekarang. Nah, sekarang kita akan mencari faktor lainnya. Kita lengkapi dulu bagian sini ya. Fx itu berarti x pangkat 3 dikurangi 7x. K-nya udah kita peroleh min 6, berarti min 6 teman-teman. Nah, untuk mencari faktor lainnya, kita cari dulu hasil baginya teman-teman. Kita pakai Horner aja ya. Kita pakai Horner, ini untuk yang B. Lihat koefisien x pangkat 3 kan 1. X pangkat 2 ada nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada berarti koefisiennya 0, tetap harus ditulis. Untuk x pangkat 1 ini koefisiennya negatif 7. Lalu konstantanya negatif 6. Kita bagi oleh faktor yang udah ada, yaitu x tambah 1, di mana pembuat nolnya adalah negatif 1. Jadi di sini negatif 1 ya. 1 kali negatif 1. Negatif 1 ini ditambah 0 tambah negatif 1, negatif 1. Negatif 1 kali negatif 1, positif 1. Negatif 7 tambah 1 itu negatif 6. Negatif 6 kali negatif 1, positif 6. Lalu sisanya negatif 6 tambah 6, 0. Ini adalah sisanya. Ya, sisanya ingat harus 0 kan? Pastinya sisanya 0 karena itu merupakan faktor. Nah, hasil baginya ini x kuadrat min x min 6. Ya. Pastinya teman-teman bisa memfaktorkan bentuk kuadrat kan? Bisa ya? Ingat kalau ada bentuk x kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0, di sini a-nya itu 1. Kalau a-nya 1 kita faktorkan gini teman-teman. Cari dua angka. Oh ya, ini nggak harus sama dengan 0 ya. Bukan persamaan kuadrat. Nah, untuk bentuk kuadrat gini, cara faktorinnya teman-teman cari dua angka, dijumlahkan dia harus sama dengan b. Berarti di sini dijumlahkan harus sama dengan B-nya negatif 1. Kemudian kalau dikalikan dua bilangan itu harus sama dengan C. Di sini C-nya adalah dikalikan harus sama dengan C. Di sini C-nya adalah negatif 6. Cari dua angka, kalau dijumlahkan hasilnya negatif 1 dikalikan negatif 6 berapa? Negatif 3 dan positif 2. Min 3 plus 2 ya. Nah, ini adalah faktor lainnya. Oke, sekarang kita ke persamaan polinomial. Contoh 1, tentukan akar-akar dari persamaan suku banyak x pangkat 3 dikurangi 6x kuadrat ditambah 11x dikurangi 6 sama dengan 0 ya. Kita pakai Horner aja teman-teman. Ambil koefisiennya ini berapa? 1, kemudian negatif 6, kemudian 11, kemudian negatif 6. Nah, angka yang di sini ini merupakan faktor dari konstanta. Jadi teman-teman cari dulu faktor dari negatif 6. Ini faktornya berapa? Berapa sih angka yang bisa membagi negatif 6? Bisa positif negatif 1, positif negatif 2, positif negatif 3, lalu positif negatif 6. Ini adalah angka-angka yang bisa membagi negatif 6. Jadi angka-angka ini yang teman-teman substitusi ke Horner ini. Cari yang memberikan sisa 0. Oke, kita coba dengan positif 1 misalnya. Kita coba dengan 1 ya. 1. Ini 1 turun, 1 kali 1, 1. Negatif 6 ditambah 1 itu negatif 5. Negatif 5 kali 1, negatif 5. 11 tambah negatif 5 itu 6. 6 kali 1, 6. Negatif 6 tambah 6, 0. Nah, kita nyari yang sisanya 0. Nah, kebetulan ini udah ketemu teman-teman. Ya, ini sisanya. Sekarang hasil baginya mana? Ini nih. Oke. X kuadrat dikurangi 5x ditambah 6. Nah, jadi bentuk persamaan ini bisa kita tulis menjadi x pangkat 3 min 6x kuadrat ditambah 11x dikurangi 6 sama dengan 0. Barusan kita udah memperoleh pembuat nolnya, salah satunya adalah ini ya. X sama dengan 1. Ini pembuat nol dari pembagi. Berarti aslinya itu pembaginya adalah x min
1 gitu kan. Berarti X min 1 pembagi kali hasil. Hasilnya bagian sini. X kuadrat dikurangi 5X tambah 6. Ingat di sini tidak ada sisa teman-teman. Jadi bisa ditulis seperti ini. Jadi tetap X min 1, lalu hasilnya yang ini. Ini kita faktorkan bisa kan? Kita faktorkan lagi. Cari dua angka yang dijumlahkan hasilnya ini teman-teman. Negatif 5. Kalau dikalikan hasilnya 6. Berapa? Negatif 3 dan negatif 2. Jadi min 3 min 2. Nah ini adalah faktorisasi dari bentuk ini teman-teman. Nah sekarang jika ada 3 bilangan A kali B kali C dikalikan dan hasilnya adalah 0. Misalnya ini A-nya, ini B-nya, ini C-nya dan dikalikan hasilnya adalah 0. Kemungkinannya bisa salah satu dari A, B, C itu nilainya 0. Atau bisa 2 diantaranya bernilai 0. Atau bisa aja 3-3-nya bernilai 0. Ya, jadi kemungkinannya bisa salah satu 0. Misalnya bisa aja X min 1 sama dengan 0. Atau bisa yang ini 0. X min 3 sama dengan 0. Atau bisa juga bagian ini X min 2 sama dengan 0. Seandainya X min 1 sama dengan 0, maka X-nya berapa? X-nya adalah positif 1. X min 3 sama dengan 0, X-nya adalah positif 3. X min 2 sama dengan 0, X-nya adalah positif 2. Nah ini adalah X1, X2, X3. Urutannya nggak harus seperti ini ya. Bisa aja teman-teman pakai X1-nya 2, X2-nya 3, X3-nya 1. Urutannya bebas. Yang penting akar-akarnya adalah 1, 2, dan 3. Oke, contoh soal berikutnya. Diketahui persamaan polinomial X pangkat 3 ditambah PX kuadrat dikurangi 13X dikurangi 12 sama dengan 0. Jika X sama dengan 4 merupakan salah satu akar persamaan tersebut, tentukan akar lainnya. Nah, kita akan mencari dulu nilai P, teman-teman. Caranya substitusi X sama dengan 4 ke sini. Kita ganti semua nilai X-nya dengan 4. X pangkat 3 berarti 4 pangkat 3 ditambah PX kuadrat. P kali X-nya ganti dengan 4. 4 kuadrat dikurangi 13X dikurangi 13 kali 4 dikurangi 12 sama dengan 0. 4 pangkat 3 itu 64 ditambah 4 dikuadratkan 16 jadi 16P. Negatif 13 kali 4 negatif 52 ya. Kemudian dikurangi 12 sama dengan 0. Jadi kita peroleh 16P. 64 dikurangi 52 itu kan 12. 12 dikurangi 12 itu 0 teman-teman. Jadi 16P sama dengan 0, maka P sama dengan 0. Oke, nilai P-nya adalah 0. Nah, jadi kita peroleh P-nya sama dengan 0. Maka polinomial ini bisa kita tulis menjadi X pangkat 3 karena P-nya 0, ini kita abaikan. Kemudian min 13X dikurangi 12 sama dengan 0. Nah, kita cari faktor lainnya. Kita pakai Horner aja teman-teman. Koefisien dari X pangkat 3 itu kan 1. Koefisien dari X pangkat 2 nggak ada, berarti 0. Koefisien dari X pangkat 1 min 13. Lalu konstantanya negatif 12. Karena salah satu akarnya udah ada, yaitu 4. Jadi kita tulis aja di sini 4. Ya, 1 kali 4, 4 dijumlahkan 4. 4 kali 4, 16. Negatif 13 tambah 16 itu positif 3. Ini ditambah ya. 3 kali 4 itu 12, 0. Nah ini adalah hasil baginya. X kuadrat ditambah 4X ditambah 3. Mencari akar lainnya, ini kita faktorkan aja hasil baginya teman-teman. Ya, cari dua angka, dijumlahkan dia hasilnya adalah 4. Dan kalau dikalikan hasilnya adalah 3. Berapa? 1 dan 3 ya. Plus 1 plus 3. Ini kan sama dengan 0 kan. Ini sama dengan 0 juga. X tambah 1 sama dengan 0, X-nya adalah negatif 1, X tambah 3 sama dengan 0, X sama dengan negatif 3. Jadi ini dua akar lainnya selain X sama dengan 4. Dengan demikian, maka akar-akarnya itu adalah negatif 3, negatif 1, dan 4. Oke, submateri terakhir pada polinomial adalah teorema Vieta. Biasanya soal yang keluar adalah teorema Vieta untuk persamaan polinomial pangkat 3. Di sini kita pakai pangkat 3, tapi mungkin aja selain pangkat 3 mungkin aja yang keluar adalah pangkat 4 dan seterusnya. Teman-teman pelajari ya. Di sini saya bahas hanya pangkat 3 aja. Misalnya akar-akar dari persamaan AX pangkat 3 tambah BX kuadrat tambah CX tambah D sama dengan 0 adalah X1, X2 dan X3.
Kalau ditanyakan X1 tambah X2 tambah X3, maka cara nyarinya gampang, yaitu negatif B per A. Kemudian kalau yang ditanyakan X1 kali X2 ditambah X1 kali X3 ditambah X2 kali X3, maka untuk mencarinya gampang juga, itu C per A. Dan hasil kali ketiga akarnya adalah negatif D per A. Contoh, diketahui persamaan X pangkat 3 min 6X kuadrat tambah 11X dikurangi 6 sama dengan 0 memiliki akar-akar X1, X2, dan X3. Tentukan yang pertama jumlah ketiga akarnya. Nah, syaratnya teman-teman harus tahu mana nilai A, B, dan C. Ini A-nya adalah 1, B-nya negatif 6, C-nya 11, dan D-nya itu adalah negatif 6. Yang pertama, kita mencari jumlah ketiga akarnya. X1 tambah X2 tambah X3 itu kan negatif B per A, teman-teman. Negatif B per A. B itu negatif 6. A-nya itu adalah 1. Jadi negatif kali negatif positif, 6 dibagi 1, 6. Kemudian X1 kali X2 ditambah X1 kali X3 ditambah X2 kali X3. Rumusnya adalah C per A. Di sini C-nya adalah 11 dan A-nya adalah 1. Jadi 11 per 1 sama dengan 11. Lalu hasil kali ketiga akarnya negatif D per A. D-nya adalah negatif 6. Negatif 6 per A-nya 1. Positif 6. Ini jawabannya. Simpel ya. Oke, masih teorema Vieta. Contoh kedua, diketahui alfa, beta, dan gamma adalah akar-akar dari persamaan ini. Jika alfa sama dengan beta tambah gamma, tentukanlah nilai akar terkecil dari persamaan tersebut. Kalau kita jumlahkan ketiga akarnya, alfa tambah beta tambah gamma, itu kan negatif B per A, teman-teman. Di sini B-nya adalah negatif 12 dan A-nya adalah 1. Jadi negatif B per A. Negatif B-nya adalah negatif 12, A-nya adalah 1, positif 12. Oke, jadi alfa tambah beta tambah gamma sama dengan positif 12. Nah, sekarang teman-teman lihat bagian sini. Beta tambah gamma itu sama dengan alfa. Berarti ini beta tambah gamma, ini bisa kita ganti menjadi alfa. Jadi alfa tambah alfa sama dengan 12. Alfa tambah alfa, 2 alfa sama dengan 12. Maka alfanya adalah 12 dibagi 2. Alfanya adalah 6. Nah, sekarang kita udah dapat salah satu akarnya, teman-teman. Yaitu alfanya ini adalah 6. Jadi nilai K-nya bisa kita cari juga. Ini kita hapus ya. Nah, sekarang kita akan mencari nilai K. Caranya di sini saya pakai Horner aja. Kita pakai Horner. Ini koefisiennya 1, ini negatif 12, ini 44, kemudian K. Kita udah dapat salah satu akarnya adalah 6. Jadi ketika kita substitusi 6 ke Horner ini, maka sisanya harus berupa 0, teman-teman. Harus bernilai 0. 1 kali 6, 6 dijumlahkan. Negatif 12 tambah 6, negatif 6. Negatif 6 kali 6, 36. Negatif ya, negatif 36. 44 dikurangi 36, 8 kali 6, 48. Jadi di sini kita peroleh K tambah 48. Ingat, karena 6 ini salah satu faktornya, maka ini harus bernilai 0 sama dengan 0. Maka K-nya berapa? Negatif 48. K-nya negatif 48. Tapi kita nggak peduli sih berapa nilai K-nya, karena kita fokus ke hasil baginya. Ini teman-teman, hasil baginya adalah X kuadrat min 6X tambah 8. Oke. Nah, ini kita faktorkan. X. Cari dua angka yang dijumlahkan hasilnya adalah negatif 6, kemudian dikalikan hasilnya adalah 8. Berapa? Negatif 4 dan negatif 2. Negatif 2, negatif 4. Nah, ini sama dengan 0, teman-teman. Jadi kita peroleh X min 2 sama dengan 0, X sama dengan positif 2, X min 4 sama dengan 0, X sama dengan positif 4. Ini bisa berupa beta ya, ini bisa gamma, atau mau dibalik boleh. Gammanya 2, betanya 4. Nah, jadi akar-akar dari persamaan ini kita peroleh 2, 4, dan 6. Akar-akarnya adalah 2, 4, dan 6. Kita akan mencari nilai akar terkecil. Jadi nilai akar terkecil adalah 2. Oke, sampai sini dulu video kali ini. Mudah-mudahan teman-teman paham dengan
materi yang kita bahas pada video kali ini, dan mudah-mudahan yang mau ulangannya lancar, dapat nilai maksimal. Jika teman-teman suka dengan video di channel ini, jangan lupa untuk support kita, caranya klik tombol like dan subscribe. Dan jangan lupa juga ajak teman-teman lainnya untuk belajar di channel ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.